pertanyaan dia ada satu dan itu nyelekit banget. Yakin lo mau kuliah komunikasi? Yakin mau seumur hidup di humas? Dan memang itu kejadian, karena ada temanku yang juniorku yang masuk 2010, terus kemudian sekolah lagi yang ngambil yang masih serupa komunikasi gitu ya, sama-sama di humas, itu sampai sekarang stuck di situ. Di humas. Jadi aku nggak pernah tuh terfikir untuk kemudian mengajar, karena selalu merasa bahwa nggak tahu apa-apa, nggak cukup tahu untuk karena selalu punya bayangan tuh, kalau jadi dosen itu apalagi di kampus luar tuh harus kayak tahu semuanya ya. Harus punya segini gitu. Sedangkan merasa kayak waktu kuliah master aja kayak biasa-biasa aja gitu. PhD juga ya gitu aja, bergulir aja. Momennya momen yang mungkin kalau dipikir-pikir konyol sebenarnya. Di final presentationku aku bilang jangan pernah nyeriusin kalau punya curiosity, nanti jadi PhD. Dengar teman-teman. Kita nanti jadi quotes-nya di quotes ini. Jangan pernah seriusin curiosity, nanti jadi PhD. Oh. Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama Anuisa Alumni Live, sebuah program di mana kami menghadirkan alumni-alumni inspiratif dari Indonesia yang pernah kuliah di ANU. Yep. Jadi lewat program ini kita bakal diskusi sama para alumni tentang pengalaman sebelum kuliah, ketika kuliah, dan setelah kuliah. Betul banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Haili Aprimadia ya. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyempatkan hadir. Betul. Beliau ini lulusan dari Master of Public Policy dan juga recently lulus PhD juga di Public Policy, Crawford School of Public Policy. Udah 6 tahun lebih ya berarti ya Mas ya di ANU. Luar biasa. Beliau ini sekarang aktif sebagai Visiting Research Fellow di Center for Deliberative Democracy and Global Governance. Oke, welcome Mas Haili. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, baik ya. Mas, sebelum kita tanya-tanya nih tentang pengalamannya Mas, kemudian journey-nya Mas dari S1, S2, kemudian ambil lagi S3. Banyak nih yang bisa digali ya. Di ini. Kita pengen tahu nih Mas. Mungkin kita pengen kenal secara personal Mas. Mungkin we can start by, can you introduce yourself to us dan juga to the viewers. Kemudian apa ya, boleh tahu nggak Mas, hari-hari ini sibuknya ngapain aja sih Mas? Oke, terima kasih teman-teman Anuisa sudah mengundang untuk menjadi apa ini ya, tamu pertama mungkin ya buat acaranya. Sangat spesial. Terima kasih. Nama saya Muhammad Haili Aprimadia, biasanya dipanggil Hali. Saya sekarang sedang Visiting Research Fellow di Center for Deliberative Democracy and Global Governance di University of Canberra. Masih juga mengajar di Crawford, masih juga ada membantu satu research project di Crawford, dan lagi proses transisi dari seorang birokrat, jadi 15 tahun terakhir saya birokrat, lagi proses transisi menjadi peneliti di BRIN. Berarti sekarang Mas 3 ya Mas kesibukannya Mas berarti ya? Iya, kurang lebih begitulah. Jadi di sini juga nyambi. Apa yang di sini masih. Kemarin hari Jumat sore, hari Kamis full ngajar, lalu ada sedikit pekerjaan riset. Setelah maghrib masih meeting sama Jakarta. Wah. Birokrat ini tuh kayak gimana sih Mas? Jadi sejak 2009 itu saya gabung di Kementerian Riset dan Teknologi. Mulainya sebagai humas. Jadi public relations officer lah. Wow, oke. 5 tahun lebih lah ya. Dari akhir 2009 sampai pertengahan 2015. Kemudian master ke sini. Master public policy. Terus sampai Januari kemarin, sampai Maret kemarin masih sebagai
birokrat, jadi sebagai PNS birokrat, tapi sekarang sedang proses transisi menjadi peneliti. Oke. Itu kesibukannya tadi ngajar, meneliti, dan tentunya pekerjaan administratif yang lain gitu. Jadi tapi biasanya 2 hari di ANU, 2 hari ya 2-3 hari di UC, seperti itulah. Berbagi-bagi. Oh di UC juga. Ini di UC berarti ya visiting Visiting. ini ya? Oh, alah, aku kira di ANU. Iya, di UC. Itu di UC. Jadi itu center yang besar di sana. Kebetulan memang dari zaman master sudah sering main ke UC. Itu sudah ada kenal beberapa dosen di sana. Ketua PPACT. Oh, itu nanti. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih kesibukannya ya mengajar, meneliti, dan ya keluarga dan lain-lain. Mas penasaran S1-nya tuh apa ya, ngambil apa? Jadi saya S1 komunikasi. Komunikasi. Oh, kayak humas tadi. Betul, komunikasi di International Islamic University of Malaysia. Oh di Malaysia. Betul. Jadi S1 di sana. Kalau ditanya penjurusan atau spesialisasi nggak ada. Tapi ya salah satu mata kuliah yang dulu sempat ya bisa dibilang cukup cemerlang lah ya. Ya memang ada namanya dulu video production. Video production. Oh my god. Oh, berarti penasaran. Iya. Mas gimana ceritanya dari komunikasi video production terus sekarang jadi peneliti banget nih gitu. Iya, pengajar juga ya. Pengajar tuh gimana ya, Mas? Panjang ceritanya. Oke. Tapi begini, jadi tahun 2013 ketika udah mulai terpikir mau kuliah lagi karena udah dari 2007 ke 2013 sudah ada 6 tahun lah gap, dan teman-teman juga di Kementerian Riset dan Teknologi waktu itu ternyata sudah S2. Mulailah mencari beasiswa dan kemudian mulai mencari mau kuliah kemana gitu. Awalnya sebenarnya memang bukan kebijakan publik. Awalnya kuliahnya mau political communication. Political communication. Bahkan sudah keterima di Leeds, sudah keterima di Cardiff. Waktu itu sempat lagi proses ke LSI juga. LSI punya political communication. London School of Economics itu ya? London School of Economics. Di tengah proses tersebut ya gagal beasiswa beberapa kali dan lain-lain. Ada senior yang kebetulan alumni Crawford. Beliau sudah almarhum, tapi buat aku dia beneran orang yang kasarnya nunjukin jalan lah. Jadi suatu hari dia nyamperin ke meja, kebetulan pulang dari Crawford itu beres Master of Public Policy, dia kerja di bagian SDM, sumber daya manusia di HRD-nya lah gitu ya. Nyamperin ke meja nanya, "Hal, katanya lu mau sekolah lagi?" "Iya mbak." Mau kemana? Jelasin yang tadi semua. Terus pertanyaan dia ada satu dan itu nyelekit banget. Yakin lo mau kuliah komunikasi? Yakin mau seumur hidup di humas? Dan memang itu kejadian. Karena ada temanku yang juniorku yang masuk 2010, terus kemudian sekolah lagi yang ngambil yang masih serupa komunikasi gitu ya, sama-sama di humas. Itu sampai sekarang staff di situ. Staff di humas. Jadi terus gitu, emang kemana mbak? Ada opsi apa lagi? Kan kita ini nih birokrat, boleh sekolah kebijakan publik loh. Oh ya, mbak itu dulu di mana ya? Akhirnya cerita lah. Ya belajar geografi pernah dengar Canberra lah pasti, tapi nggak pernah tuh kayak nggak tahu di mana itu Canberra, Sama ya. Iya, sama lagi. dan lain-lain. Itu nggak tahu lah pokoknya. Tapi intinya coba deh masuk ke sini. Oke. Lihat sehari 2 hari, terus akhirnya pikir-pikir menarik juga. Akhirnya waktu itu tuh kalau nggak salah lagi proses daftar LPDP angkatan pertama. PK 1, PK 001. Harusnya. Sayangnya belum berhasil. Anda kurang beruntung. Jadi ketika datang ke daftar LPDP, lolos seleksi sampai lain-lain, sampai wawancara. Ketika diwawancara, bawa LOA Cardiff dan Leeds, tapi di kepala isinya ANU. Jadi waktu itu gagal ceritanya. Selidik punya selidik, tanya punya tanya. Menurut mereka dianggap belum
kayak belum firm gitu loh mau kemana. Jadi dianggapnya kayak ditanya soal NU nggak tahu-tahu amat, tapi nggak ngomongin Cardiff sama sekali atau political communication sama sekali gitu loh. Jadi masih in between. Jadi akhirnya gagal lah. Nyari lagi, kemudian ada kesempatan lagi di 2014 itu udah firm, udah fix akhirnya. Tapi itu beasiswa kantor, ada kerja sama World Bank dan kantor. Akhirnya kemudian dapatlah dari situ dan berangkatlah ke Canberra ingat sekali 30 Mei 2015. Jadi 30 Mei besok itu 10 tahun sejak pertama kali menginjakan kaki Canberra. Jadi itu cerita pendeknya adalah ada senior yang memang kemudian ya sedikit menginspirasi lah ya. Kemudian akhirnya ya sampai sekarang. Tapi aku ada pertanyaan lanjutan deh Mas. Waktu akhirnya nggak jadi political communication terus jadi ambil public policy, itu akhirnya harapan Mas Hali lewat Master of Public Policy ini tuh apa sih? Okay, that's a good question. Jadi memang kan tadi cerita soal senang video production dan lain-lain. Jadi memang aku senang dari SMA sebenarnya. Tadi kita juga cerita soal aku udah bergelut dengan teater, bikin film dan lain-lain. Jadi bikin film ini hobi bisa dibilang gitu? Bisa dibilang film itu hobi dan juga sebuah misi sebenarnya. Karena sebenarnya kan media-media seperti ini itu kan sangat sangat strategis untuk kita menyampaikan pesan sebenarnya kan ya. Nah, waktu itu apa yang ada di kepala itu sebenarnya ketika ke sekolah kebijakan publik, aku terutama merasa di bidang kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama ya, Science and Technology Policy, kita seringkali dengarlah Pak Bagus Mulyadi misalnya cerita soal bagaimana science communication kita masih kurang kuat gitu loh. Jadi waktu itu yang terpikir adalah aku geser ke kebijakan untuk kemudian memahami sebenarnya kebijakan itu dibuat seperti apa, proses seperti apa. Karena aku latar belakang bukan politik kan ya, beneran ilmu komunikasi. Jadi pahamnya teknik-teknik retorik, paham kemudian ya teknik-teknik yang misalnya video, foto dan lain-lain gitu, media-media penulisan dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin harus tahu dulu teknik pembuatan kebijakan untuk kemudian kita bisa tahu bagaimana cara mengkomunikasikan yang lebih baik. Jadi sedikit menggabungkan. Jadi aku merasa aku punya sedikit knowledge tentang ilmu komunikasi dan kemudian teori-teorinya, kemudian digabungkan lah. Jadi memang dulu belum ada. Kalau sekarang di Crawford di Master of Public Policy itu ada, kalau nggak salah ada policy communication spesialisasinya. Tapi dulu tuh nggak ada. Tapi memang aku ngambil mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Salah satunya ada namanya policy advocacy. Di policy advocacy itu kita belajar gimana caranya narasi itu digunakan, rhetorical tools digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan yang mau kita sampaikan kepada publik ataupun stakeholder yang lain. Jadi sebenarnya itu yang ada di kepalanya. Jadi aku geser ke kebijakan, tapi memang di kepala memang berpikir bagaimana kemudian bisa mengkomunikasikan kebijakan itu dengan lebih baik. Ini bridging ke ini ya Mas ya, kan Mas cerita tentang researchnya Mas nih. Saya juga kita penasaran itu saya lihat juga Mas itu researchnya kan tentang soal dunia research di Indonesia ini pada specifically gitu ya. Ada nggak sih Mas pengalaman pribadi selama Mas di NU itu yang bikin Mas ini kayak tertarik untuk ngulik di isu itu ya Mas? Waktu aku lihat pertanyaan ini sebenarnya pertanyaannya menarik, karena buat aku semua orang yang PhD kebanyakannya itu dimulai dari sebuah keresahan yang mereka alami sendiri. Fakta lapangan berarti. Gitu ya, ada fakta lapangan. Jadi sebenarnya bukan di NU triggernya. Di NU aku banyak dapat ilmu soal menganalisa. Jadi ngebantu untuk belajar bagaimana cara memahami keadaan riset di Indonesia, dilema-dilema yang dialami oleh dosen, situasi politiknya, birokrasinya dan lain-lain. Jadi di NU itu lebih kepada
ya kuliahku S2 itu lebih banyak memberikan insight, memberikan knowledge tentang apa aja sih sebenarnya yang terjadi ketika kita melihat satu fenomena ini gitu. Nah, sebenarnya yang mendorong risetku tuh momen yang mungkin kalau dipikir-pikir konyol sebenarnya. Di final presentationku aku bilang jangan pernah nyeriusin kalau punya curiosity, nanti jadi PhD. Dengar teman-teman. Kita nanti jadi quotes-nya di jangan pernah seriusin curiosity, nanti jadi PhD. Oh. Jadi ceritanya kenapa aku tertarik sama dunia riset? Walaupun memang sebenarnya dari awal jadi PNS itu memang dari dunia riset. Ceritanya ada sebuah meeting di tahun 2019. Ini habis master berarti ya? Habis master. Jadi sedikit cerita. Aku udah punya supervisor dan aku udah punya offer letter 2 minggu setelah aku pulang dari Canberra beres master. Wow, oke. Jarak dari lulus master ke PhD? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tadinya mau langsung, tapi karena satu dan lain hal jadi enggak. Tapi intinya 2 minggu atau 3 minggu setelah pulang udah dapat unconditional offer. Dari ANU-nya. Wah. Oke. Tapi waktu itu yang aku mau teliti lebih kepada otonomi pendidikan tinggi. Gitu, pengen ngelihat dinamika political dynamic, social political dynamic antara kampus dengan Kementerian Ristek Dikti waktu itu. Pengen melihat tuh kampus yang di otonomi itu ada struggle apa aja. Tapi sebenarnya waktu itu pengen lihat ke sana. Ini curiosity Mas Ali. Tapi itu curiosity yang lebih kayak strategis aja sih. Kayaknya ini isu menarik, nggak banyak orang bahas, ada beberapa lah, tapi nggak pernah digali segitu dalamnya gitu dari perspektif kebijakan terutama. Tapi kemudian ada momen di tahun 2019 yang benar-benar kalau dipikir-pikir konyol sebenarnya diseriusin jadi riset. Jadi ceritanya aku dari suatu rapat lah pokoknya mendampingi pimpinan. Aku bagian dari delegasi. Terus aku duduk sebelah sama satu guru besar lah dari kampus, dari salah satu PTN yang di delegasi juga. Beres rapat, beres sesi, mau makan siang nih. Terus tiba-tiba Pak Dirjen ngebalik badan terus bilang, ngomong, Prof, besok ini ya, apply hibah ya, gini. Apa namanya? Kayaknya Prof ini risetnya menarik gini. Ya di situ Profnya guru cuma bilang, ya siap Pak Dirjen. Udah, Pak Dirjennya pergi makan, aku masih duduk nih, masih beres-beres berkas dan lain-lain hasil rapat gitu ya. Terus Profnya bilang deh, malas aku tuh katanya ngambil hibah di tempatmu Mas. Kenapa Pak? Nggak bilang cuma malas aja lah. Udah aja. Lalu itu tuh beneran bikin aku bingung. Maksudnya kita sebagai manusia rasional ya, berpikir ya dana riset di Indonesia tuh susah setengah mati. Kenapa ada orang ditawari nggak mau ngambil? Itu kepikiran. Ini asal mulanya. Itu kepikiran. Iya. Itu kepikiran. Dan memang di risetku ternyata kemudian aku mencoba memahami bahwa memang ada kebijakan kita yang kemudian kurang pas, yang kemudian membuat dosen-dosen bahkan yang sudah berkaliber pun kurang tertarik untuk kemudian mengambil hibah pemerintah. Itu salah satunya adalah terlalu berorientasi misalnya terhadap publikasi Scopus. Padahal secara fakta di lapangan dosen-dosen kita itu risetnya luar biasa, tapi nggak semuanya berorientasi terhadap publikasi. Dan secara konseptual pun ada beberapa peneliti EDU dan peneliti dari berbagai universitas bilang bahwa akademisi itu dimotivasi oleh berbagai hal untuk riset, tidak melulu untuk publikasi. Yes, itu salah satunya, tapi tidak melulu soal itu. Ternyata mungkin salah satu jawabannya kenapa waktu itu Prof itu nggak mau ngambil karena udahlah birokrasinya sejibun gitu ya, berjibun banyak dan lain-lain. Terus kemudian tidak sesuai kemudian arah arah riset dan kemudian tujuannya yang bukan hanya sih, kita nggak bisa bilang hanya
lebih kepada publikasi. Mungkin beliau waktu itu, kalau nggak salah aku memang beliau dosen teknik kayaknya. Jadi kalau tanya Intan, kalau dosen-dosennya di ITB nih senangnya yang bisa ngasih ke masyarakat, yang kemudian ngebikin tools baru dan lain-lain gitu loh. Jadi mungkin bukan masalah publikasinya, tapi kan kalau udah ngambil hibah pemerintah dan tertulis ada salah satu capaiannya publikasi harus dikerjakan gitu. Dan biasanya ada tenggat waktunya dan lain-lain. Mungkin. Jadi sebenarnya sampai saat ini pun pertanyaan awalnya nggak pernah terjawab. Ya karena harus ketemu lagi sama bapaknya kan. Iya. Jadi sebenarnya yang itu yang aku tangkap Mas, berarti ada hubungan sebenarnya dari science communication. Bagaimana akhirnya kita bisa menyampaikan sains yang rumit ini dengan hal yang lebih mudah dan bisa diterima masyarakat dengan intervensi policy di dalamnya kayak gitu. Berarti sebenarnya tujuan awal Mas Hali dari political communication tadi pindah ke public policy, menurut Mas Hali setelah lulus PhD ini tercapai nggak Mas? Atau akhirnya itu justru membuka opportunity baru gitu ya? Pintu-pintu yang lain gitu? Sebenarnya tidak exactly seperti yang diinginkan di awal ya, yang cerita tadi bahwa oh ya nanti ketika belajar kebijakan publik kemudian bisa lebih bisa mengkomunikasikan, karena memang juga sejak pulang master tidak lagi kembali ke humas, jadi memang secara pekerjaan pun tidak lagi soal mengkomunikasikan gitu lagi ya. Tapi justru ada di sisi yang sebaliknya sebenarnya. Kalau mau ditarik sebenarnya ketika pulang master lebih banyak membantu bagaimana caranya memastikan pesan-pesan yang ada di dalam kebijakan itu tepat gitu loh. Jadi kebetulan aku pulang master ditempatkan di unit yang mengurusi kerjasama luar negeri. Gitu. Jadi banyak bikin MOU agreement. Nah di situ kemudian berusaha untuk bernegosiasi. Jadi ilmu komunikasiku kepake, ilmu kebijakan publikku kepake bahwa kayak oh ya proses pembuatan kebijakan, aturan ataupun kerjasama sekalipun itu ada proses-proses politiknya dan disitulah bridgingnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya keinginan misalnya kami waktu itu mewakili pihak Indonesia bisa tersampaikan di dalam kerjasamanya gitu loh. Jadi misalnya dosen-dosen di kampus pengennya kerjasamanya ke arah yang lebih aplikatif, ya kemudian kita ajak teman-teman mitra untuk ke arah sana misalnya gitu ya. Atau bisa teman-teman di Indonesia lagi pengen lebih ke arah energi dibandingin ke arah misalnya lingkungan seperti itu, ya kita mencoba menegosiasikan dengan mitra bagaimana caranya untuk bisa ke sana. Jadi lebih kepada hal-hal yang aplikatif. Kalau sekarang karena memang belum aktif kembali ke Jakarta gitu ya, sebenarnya nggak bisa dibilang enggak gitu, tapi mungkin begini, pada akhirnya karena sudah selesai PhD dan biasanya kita memahami PhD itu sebagai training for early career researchers ya, berarti ada ekspektasi setelahnya udah punya SIM buat meneliti nih gitu, surat izin meneliti, biasanya kan mau tidak mau ada ekspektasi menulis dan lain-lain. Itu kemudian yang memang akhirnya aku pribadi coba untuk konsisten gitu loh, entah di misalnya di kanal-kanal yang memang semi akademik seperti The Conversation, atau banyak aku pernah nulis sekali di East Asia Forum juga bareng Mas Andre Suryanta, atau ya nulis di jurnal gitu loh. Jadi mengkomunikasikannya kemudian beda, tidak seperti aku bayangkan dulu misalnya mengkomunikasikan ke publik secara umum, tapi aku juga berusaha fair. Ada yang memang untuk audiens spesialis, akademisi, tapi juga memang tetap berusaha konsisten untuk nulis di platform-platform, atau ya kayak gini sharing. Mungkin teman-teman ada yang beberapa minggu lalu ikut aku sharing soal tentang tata kelola pendidikan tinggi kita bareng teman-teman Indonesia Sinergi juga. Itu juga salah satu bentuk untuk kemudian cerita yang memang waktu itu terbatas, tapi cerita gimana sebenarnya ada dinamika politik apa saja yang terjadi di sektor pendidikan tinggi, termasuk risetnya juga. Jadi akhirnya dipakainya ke situ sih.
Dan memang kalau ditanya opportunity baru, yes, tidak dapat dipungkiri memang kemudian bisa nutor di sini, bisa mengerjakan beberapa project di sini, bahkan bisa visiting fellowship di sini pun itu peluang-peluang baru yang tidak terfikirkan sebelumnya gitu. Tapi ya memang yang konsisten, yang aku akan insya Allah konsisten sih adalah memang menyuarakan gimana caranya kita sama-sama berpikir untuk memperbaiki, mengimprove tata kelola itu pendidikan tinggi dan sektor riset di Indonesia. Makanya di visiting fellowship yang di University of Canberra, aku di sana berusaha melihat proses deliberatif. Proses deliberatif itu ya bahasa mudahnya sih musyawarah di dalam proses-proses pembuatan kebijakan di sektor riset. Gitu. Saya punya pertanyaan lagi nih Mas. Ini saya penasaran, kan tadi Mas jadi S2 terus balik ke Indonesia, kemudian 2 minggu setelah balik ke Indonesia tuh langsung dapat letter of unconditional ini ya, LOI ya. Itu kan pastinya Mas sebelum pas lagi S2 ini Mas punya rencana buat ambil S3 lagi. Apalagi S3-nya di sini lagi gitu. Itu ceritanya gimana Mas? Kok bisa gitu Mas? Kayak apa motivasi awal, why do you want to strive for more untuk ambil PhD di sini Mas? Mau jawaban serius apa jawaban bercanda? Dua-duanya dulu ya, bercanda dulu nggak? Jawaban bercandanya mungkin karena keluarga pun enjoy di Canberra. Nice. Jadi aku ngerasa kayak Canberra tempat yang menyenangkan untuk anak-anak tumbuh, dan kemudian juga sebagai orang tua kita bisa work life balance lah gitu ya. Aku barusan dari rumah ke sini 10 menit. Dan kadang-kadang juga aku jemput anak, terus kemudian lain-lain, sangat mudah karena kotanya kecil dan tidak crowded. Betul. Walaupun kadang-kadang bosenin buat kalian. Betul. Bingung mau ngapain lagi? Bingung. Belajar aja deh. That's good. Tapi kemudian waktu itu tuh ada, jadi gini, yang aku tidak riset cukup banyak itu ketika sebelum daftar ke ini adalah ternyata di Crawford itu masternya by coursework ya. Padahal maunya research gitu. Enggak melulu sih, cuman aku selalu merasa aku S1 coursework juga. Coursework juga. Sistem di Malaysia begitu, banyak yang S1 coursework. Enak ya. Enak ya malah ya. Capek, mata kuliahnya banyak. Iya juga sih. Trade off ya. Karena mau nulis 130, 140 kan ya. Karena di sana juga sama. Segitu standarnya, jadi banyak mata kuliahnya. Banyak banget ya. Jadi waktu itu kayak kok kayaknya nggak lengkap ya gitu. Jadi satu memang ada motivasi untuk memberi kesempatan anak-anak untuk bisa tinggal lebih lama lagi, dan kedua memang ngerasa kayak nggak lengkap nih studinya gitu ya. Waktu itu pilihannya ada 2. Jadi pilihannya adalah ngambil master thesis yang mini thesis ya, atau kemudian mencoba untuk menyiapkan PhD. Dan kebetulan ada tawaran dari Jakarta, dari kantor waktu itu, boleh nih kalau bisa langsung kita masih punya uangnya buat 3 tahun lagi PhD seperti itu. Jadi ada kesempatan, ada kemudian kekurangpuasan atas apa yang dijalani ketika master, dan kemudian juga ada faktor keluarga. Jadi selama master ketika memutuskan mau PhD, dari mulai semester kedua udah bikin proposal. Wow. Itu semester berapa Mas? Semester kedua. Bukan tahun kedua ya, semester kedua ya. Jadi semester kedua udah bikin proposal. Dan udah mulai ditawarkan ke beberapa dosen, ditolak. Ada yang sempat bergulir, tapi kemudian ketika sampai satu titik dia bilang kayak, topik kamu kayaknya lebih menarik dibawa ke US. Terus dia bilang kayak, iya sih, tentang science and technology policy memang lebih, maksudnya US tempat yang lebih baik lah, karena secara environment di sana memang lebih develop kan ya tentang science and technology-nya. Tapi terus dia bilang gini, kamu udah keluarga ya, anak 2 ya, nggak cocok lah ke US. Salah kata dia. Oke. Jadi akhirnya sama dia kayak, yaudah coba cara yang lain lagi. Jadi kemudian akhirnya aku tertarik ke tentang dinamika pendidikan tinggi itu. Diseriusin lah, mulai dites. Jadi ini juga mungkin tips buat teman-teman, karena banyak juga aku sering ngobrol sama teman-teman master yang, Mas mau PhD gimana caranya? Soalnya di sini nggak ada yang ahli ini caranya.
dulu juga dan sampai sekarang sebenarnya tidak ada ahli pendidikan tinggi di ANU lah gitu ya. Ada mungkin Bruce Chapman, tapi lebih kepada yang di CBE ya, beliau lebih kepada inilah apa namanya pemrakarsa HECS ya, Higher Education Credit Scheme, semacam inilah, semacam loan untuk kuliah. Jadi lebih kepada sistem financial di belakang higher education ya, fundingnya. US gitu ya, student loan gitu. Student loan-nya betul. Betul. Itu ada di CBE, tapi sebenarnya nggak ada dosen yang memang kemudian fokus kepada higher education gitu loh ya. Jadi yang aku lakuin adalah kalau ada mata kuliah yang kira-kira pas, misalnya kalau teman-teman Crawford nih ada dulu ada policy advocacy yang tadi. Aku berusaha untuk ngelihat gimana advokasi atau message kebijakan pendidikan tinggi itu dipresentasikan atau direpresentasikan di kebijakan itu. Kita ingat banget kayak ngebandingin Kanada dan Australia kalau nggak salah ya, atau Kanada dan UK. Jadi ngelihat gimana framingnya, gimana narasinya tentang reform, higher education reform tuh di ini. Jadi pendidikan tinggi tadi jadi objek. Jadi objek penelitiannya, jadi objek di essayku gitu ya. Jadi lebih di situ, dan ketika dites, dapat nilai bagus nih. Oh ternyata maksudnya ini menarik gitu loh. Nyobain mata kuliah yang lain, oh ternyata feedbacknya bagus gini-gini. Kayaknya ada potensi di develop lah jadi full proposal. Dari semester 2 itu ya? Dari semester 2. Jadi tadinya kan memang pengen pure science and technology policy gitu ya. Tapi terus kemudian kayaknya mentok nih gitu. Coba deh, aku juga emang tertarik soal higher education gitu, tata kelola higher education, tata kelola pendidikan tinggi. Tapi dicoba di mata kuliah, dan aku selalu bilang ke teman-teman yang sering ngobrol atau beberapa yang ngobrol, gimana caranya? Cobain di situ. Tapi ada tapinya, nggak jaminan nilainya selalu bagus ya. Gitu, karena belum tentu, karena kan mungkin dosennya nggak paham tentang higher education gitu ya. Di sini kan kita lebih banyak misalnya social policy, economic policy dan lain-lain. Jadi mungkin beliau nggak paham. Jadi mungkin ini apa sih konteksnya, bingung gitu ya. Apalagi aku nulisnya jelek banget, jadi mungkin gitulah, nggak ngerti. Tapi itu salah satu cara bereksperimen ya. Betul. Jadi udah punya full proposal yang kayaknya udah oke nih, itu udah di semester ketiga udah punya tuh. Di semester 3 tengah-tengah. Tapi nyari orang yang kemudian mau jualannya, karena nggak ada dosen higher education kan di sini. Jadi sebenarnya sudah sempat hampir ke Melbourne. Sudah di Melbourne. Sudah di Melbourne, artinya jadi udah janjian dengan satu dosen mau ngobrol nih. Ngobrol soal proposal, udah dikirimin, dia bilang, "Saya tertarik, ngobrol yuk." Pergilah ke Melbourne. Di hari H datang ke office-nya, dianya sakit, nggak ngemail. Aduh. Ill feel. Kayak ada red flag-nya. Langsung nih red flag. Seru nih orangnya. Dan lumayan kecewa karena memang udah maksudnya memang sekarang liburan, tapi kemudian udah bela-belain nih, ngepasin dan lain-lain. Jadi akhirnya balik lagi ke Canberra. Belum ada nih gitu. Terus kemudian berapa itu ya? Seminggu atau 2 minggu sebelum pulang, tiba-tiba salah satu yang aku kontak ngebalas sekretarisnya, which is supervisor yang ini, Profesor Helen Sullivan. Sekretarisnya bilang, Helen bisa ketemu kamu, tapi tanggal 19. Aku ingat loh. Terus bilang, sorry tanggal 19 aku pulang. Hari kamu. Boleh nggak lebih cepat? Terus akhirnya dibikin lah lebih cepat ketemu. Ya inilah kalau namanya jodoh, emang nggak perlu proses panjang-panjang. Bener. Udah dikirimin proposal, dia baca, terus dia ngobrol setengah jam. Oke, I'll let you know through email, dia bilang gitu. Beneran sorenya dia bilang, oke, let's do it. Alhamdulillah ya. Cepet ya Mas. Tapi ada hal gitu, posisinya adalah itu udah tinggal seminggu atau 2 minggu lagi sebelum pulang. Dan untuk memproses beasiswa supaya di-extend di Jakarta butuh waktu. Jadi kita tuh dilema kayak, ini gimana, ini pulang apa-apa gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi memang prosesnya tidak langsung, maksudnya tidak smooth juga, banyak ups and downs-nya, tapi ya banyak blessing in disguise-nya juga sih. Tapi yang menariknya, walaupun aku benci terus, tapi istri sama yang di Melbourne, terus istriku sampai bilang kayak, enggak deh, tapi kayaknya kamu bakal panjang deh urusannya.
dan dia jadi panel. Oh iya, plot twist lah. Aku masih harus menjilat lidahku yang enggak akan aku pernah ulang sama ini. But at some point kayaknya udah nggak ada orang, maksudnya karena ekspertisnya dia memang super spesifik dan dia sudah berpengalaman ngelihat reform higher education reform di berbagai negara, lebih dari 10 negara. Jadi ya akhirnya dia jadi relate banget juga soalnya Mas dengan apa yang Mas Ali teliti si dosennya. Iya, sangat paper-papernya dia very instrumental di tesisku. Jadi beneran banyak minjem cara berpikirnya dia, minjem frameworknya dia. Mas, tapi yang menarik banget buat aku di sini adalah bagaimana akhirnya seorang Mas Ali ini bisa memanfaatkan opportunity yang ada tadi. Ngajar, dan kita tahu juga Mas Ali ada beberapa pengalaman organisasi di NU ketika master ataupun PhD. Jadi apa ya yang akhirnya sebenarnya mendorong Mas Ali untuk melakukan hal-hal tersebut, dan apakah ketika Mas Ali, kita kan kadang-kadang di sini ya Mas, yang aku lihat sebagai terutama teman-teman misal master gitu ya, untuk kita mengambil keputusan oke deh gue mau A, oke deh gue mau B, kan mikirnya panjang dan kayak apa ya kira-kira dampaknya buat gua ntar lulus gitu. Jadi kita tuh udah lebih selektif dalam pemilihan keputusan. Betul. Nah, apa sih waktu itu yang Mas Ali lakukan untuk ketika Mas Ali mau mengambil langkah-langkah, dan apakah Mas Ali berpikir sepanjang itu juga gitu, overthinking anak-anak zaman sekarang atau gimana? Mungkin begini jawabannya. Iya dan tidak. Jadi waktu master aku nggak tergabung di PPI sama sekali. Nah, kita cerita aja lah ya. Okay. Nggak, bukan PPI di sini. Tapi aku memang punya skepticism terhadap PPI sendiri. Jadi gerakan PPI ini ya? Iya, sebenarnya lebih kepada orang-orang sih. Aku nggak bisa mengeneralisir juga ya. Jadi waktu master intinya adalah aku tidak gabung dengan PPI karena waktu itu ada teman seangkatanku yang Master of Public Policy juga yang mau maju jadi ketua PPI. Jadi aku bilang kayak ya udah Gih, lu yang maju, namanya Gigi bukan Gih gitu. Oh ya, gitu. Aku awalnya kira namanya Gigi. Jadi udah Gih, lu yang maju aja. Nanti kita support teman-teman gitu, teman-teman seangkatan gitu. Jadi maju. Sama tadi waktu master memang iya banyak berstrategi kayak nggak perlu deh maju gitu loh. Apalagi udah ada teman yang mewakili. Ya udah, akhirnya aku masuk ke front yang lain. Aku tadi cerita sedikit sama Intan, aku masuk ke namanya dulu ada Crawford School Student Society. Jadi kayak himpunan anak-anak Crawford gitu. Aku masuk ke sana mulai niti dari communication officer sampai akhirnya kemudian jadi presidennya. Gitu. Jadi niti lah dulu. Dan itu terbukti lebih useful. Kenapa? Kalau kemudian kita semua sama-sama cuma di PPI aja. Betul. Kadang-kadang PPI ini punya keterbatasan lah. Entah misalnya, aku ingat banget ada satu kali temanku yang jadi ketua PPI itu bilang, gue butuh ruangan nih, tapi nggak bisa. Ini jatahnya Anuisa udah full, habis dan lain-lain. Oke, terus gimana? Iya bisa nggak kita kolaborasi sama CSSS namanya, kita juga CSSS. Boleh, tapi tahu kan konsekuensinya kalau sama kita berarti harus bahasa Inggris karena kemudian eventnya harus dibuka ke semua mahasiswa Crawford, bukan cuma mahasiswa Indonesia aja. Terus dibilang nggak apa-apa kok, emang kebetulan speakernya juga kalau nggak salah alumni atau gimana lah, pokoknya dosen juga, jadi willing to ini. Dia bilang, oh ya udah. Akhirnya dari situ mulai kelihatan bahwa kalau kita punya, maksudnya kita nih circle pertemanan punya beberapa afiliasi, nggak semua tertumpu di PPI atau tersentralisasi PPI, kita malah justru punya akses ke banyak hal. Kalau aku jadi ketua PPSCT itu lebih kayak nggak punya pilihan. Oke, ini pas PhD ya? Pas PhD. Waktu itu border tutup, nggak ada mahasiswa baru masuk. Jadi 2021. Jadi posisinya adalah si ketua PPI yang sebelumnya itu udah harus lengser dan dia anak undergrad dan dia lagi di tahun-tahun kritis lah sebenarnya gitu loh. Jadi kayak
Dan kita kan selalu ada pressure ya untuk nyari penerus kita. Sebenarnya harusnya proses demokrasi ya yang membuat itu. Tapi kan ada pressure lah gitu untuk kemudian mencari penerus. Dia udah approach aku bilang enggak dulu, bilang gitu. Dari zaman dulu anak PhD itu jarang yang kemudian jadi ketua PP entah di level SCT atau di kampus gitu loh. Terutama di SCT kita nggak punya legacy seperti itu. Terus ya udah nggak apa-apa mas. Tapi terus kemudian lama berpikir kasihan juga kalau nggak ada yang ngurus, terutama karena waktu itu sepertinya udah ada sinyal-sinyal mau dibuka bordernya. Jadi nanti kalau ada teman-teman baru nggak ada yang ngurusin gimana? Harus ada yang nyambut ya. Jadi akhirnya kayaknya H-1, H-2 akhirnya yaudah aku maju deh. Ya udah, jadi lebih karena pragmatisme dan memang waktu itu juga karena masih COVID dan lain-lain, jadi memang kegiatan yang kita kerjakan lebih banyak ke ngebantu teman-teman yang dari sini mau pulang ke Indonesia, terutama waktu itu karena perjalanan darat waktu itu nggak bisa. Interstate travel tuh nggak bisa waktu itu, masih belum hanya boleh misalnya mobil diplomatik. Jadi waktu itu kita kerjasama sama KBRI, waktu itu Pak DCM-nya masih Pak Syarif, Pak DCM Pak Syarif. Jadi kita komunikasi, beliau menyediakan mobil ya, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi yes, pasti banyak pertimbangan besar, tapi yang waktu itu beneran ngambil peran karena memang nggak ada siapa-siapa lagi dan organisasi harus terus jalan. Tapi in hindsight mas, setelah mas menjabat sebagai Presiden PPI ACT, itu mas pasti banyak belajarnya dong ya. Itu belajarnya apa aja sih mas? Mungkin bisa diceritakan. Atau sebenarnya enggak mas, gimana? Atau enggak, soalnya saya juga saya mau langsung terjun nih masuk analisa gitu. Tapi kan pasti banyak pertimbangan ya. Saya ambil ekon juga ngerasa pasti susah sih kalau misalnya kita double job, organisasi kemudian juga harus fokus kuliah. Terus saya mikir it's now or never sih, karena kan ini opportunity buat saya juga buat networking dan lain-lainnya. Buat mas sendiri ada nggak sih mas belajar apa ketika mas jadi presiden mas? Sebenarnya waktu itu lebih banyak belajar memanage konflik sih. Teman-teman bayangin aja, orang di Canberra saat itu teman-teman student mungkin nggak sampai 100 orang, orangnya itu lagi gitu loh, dengan karakternya unik-unik. Seperti saya dan Inan ya. Kurang lebih. Unik lah, masa sama. Tapi memang lebih banyak memanage konflik karena memang waktu itu ada beberapa momen lah, ada beberapa pergerakan mahasiswa Indonesia di luar negeri yang kemudian juga Australia sebagai salah satu tempat di mana mahasiswa Indonesia yang paling banyak, jadi kemudian tertarik ke pusaran dinamika politik mahasiswa luar negeri ini begitu loh. Ingat banget kayaknya waktu itu ketua PPI Dunia sempat bikin surat pernyataan atau surat terbuka gitu soal minta mahasiswa Indonesia yang di luar negeri dahulukan untuk dapat vaksin, something like that. Gitu loh. Jadi banyak dan kemudian di sini ada yang pro, ada yang kontra, dan kemudian orang yang pro dan kontra ini adalah orang-orang yang punya pendirian kuat, punya very very strongly opinionated lah gitu. Jadi dan aku udah kenal dua-duanya. Jadi kemudian harus memitigasi bagaimana caranya supaya dua orang yang sama-sama punya peran masing-masing, sama-sama punya koneksi masing-masing, dan sama-sama di Canberra, untuk tidak kemudian jadi ya gitulah, jadi barbar, jadi konflik. Tapi memang akhirnya konflik-konflik itu nggak terhindarkan gitu loh. Dan buat aku justru ya itu pengalamanku memang manage konflik, dan satu lagi mengambil sikap. Jadi ketika kita punya dua teman atau dua kenalan atau kita kenal dua pihak yang kemudian berkonflik, memang yang paling bahaya itu adalah ketika kita tidak mengambil sikap. Ketika kita ambivalen, itu tuh susah. Jadi satu juga ya terserah sih kalau soal branding, ya terserah kalau misalnya ada teman-teman nggak terlalu peduli, tapi ya akhirnya kan jadi munafik gitu loh. Kayak kesana masih temenan, kesini masih temenan. Maksudnya bukan temenan dalam arti temenan gimana ya, tapi artinya tidak kamu sebenarnya idenya lebih kemana sih gitu loh. Kita juga ketika menulis essay, kita kan harus nulis pros and cons ya kan. Kita misalnya kita cenderung ke teorinya siapa, dan kita mempertahankan posisi kita. Sebenarnya di situ sih itu. Jadi buatku manage konflik. Tapi mungkin balik lagi sedikit ke pertanyaan Intan tadi.
Mungkin karena aku mulai master dan PhD agak telat ya. Jadi memang it was never my intention buat nambah-nambahin CV. Itu mungkin yang beda sama teman-teman. Iya, ini menarik sih Mas. Gitu loh, karena aku ngeliat memang banyak teman-teman yang pengen lebih kayak memperkaya CV dan it's totally fine. It's totally fine karena hari-hari ya, selalu lah CV itu adalah ini kan senjata kita kan ya untuk kemudian mengakses opportunity yang ada. Tapi memang it was never my intention gitu loh. Ketika aku jadi ketua CSSS pun, presiden CSSS itu bukan karena itu, cuman karena kayak ada ditawarkan, Hali bantuin dong biar nanti gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan Mas salah satu orang yang sangat di-trusted ya untuk. Yes, dan itu juga memang salah satu jadi waktu aku nulis essay buat LPDP tuh aku selalu merasa bahwa sebenarnya orang yang lebih hebat dan orang yang lebih sukses itu bukan orang yang punya jabatan, tapi orang yang tidak punya jabatan tapi dia dikasih trust. Keren banget ini, keren banget. Okay. Karena itu lebih dari jabatan itu sendiri, trust yang dikasih. Misalnya Hanif dikasih trust, lah Hanif nggak punya jabatan, itu jauh lebih besar dari jabatan apapun itu. Karena itu beneran nunjukin hal yang lebih fundamental daripada si jabatan itu. Oke, Mas. Keren banget Mas ceritanya Mas, tapi kita tuh sebenarnya pengen tahu banget Mas sebagai alumni. Ini kan kita kan sama-sama mahasiswa, current mahasiswa ini nih, yang di sini gitu di Canberra di ANU gitu, for some reason gitu ya. Kita pengen tahu banget Mas, Mas Hali ini seberapa besar sih pengaruh gelarnya Mas dan pengalaman Mas di ANU ke karirnya Mas sekarang? Atau mungkin ketika pada saat balik ke Indonesia? Besar sih, besar banget. Kita nggak bisa mungkiri ya. Walaupun mungkin hari-hari ini ANU agak sedikit menurun performanya sebagai sebuah institusi, tapi sebagai sebuah brand, sebagai sebuah nama tetap masih besar lah gitu ya di dunia, di Australia, termasuk di Indonesia gitu. Kita kan punya banyak sekali alumni yang prominent yang lebih jauh lebih top ya. Saat ini sih benefit yang aku rasain adalah opportunity yang banyak terbuka ya, terutama tawaran-tawaran kolaborasi seperti itu. Jadi walaupun sekarang tanda kutip ID cardku 3 malah sama BRIN 3, tapi memang kalau di Australia aku lebih maksudnya karena juga memang pekerjaan yang sudah lebih lama kan terafiliasinya ketika dikerjakan ketika masih di ANU ya. Jadi itu besar sekali. Misalnya aja nih bulan Juli ini aku ada conference di Chiang Mai, namanya International Conference of Public Policy, salah satu conference terbesar public policy di dunia. Aku di sana co-chairing session barengan ini. Memang bukan namaku sih yang ini, tapi aku merasa nama ANU itu masih akan besar. Dan jadi intinya aku co-chair sama satu orang ANU, satu orang UGM, dan satu orang Chiang Mai University. Ini tuh udah dapat tawaran untuk si paper-paperan di situ jadi dibikinin buku, jadi edited book gitu ya. Terus kemudian juga aku saat ini lagi ngebantuin salah satu profesor yang dia terafiliasi dengan Tsinghua University. Kita lagi mapping lagi bikin kajian tentang mapping Asian higher education. Jadi kita berusaha melihat perkembangan sektor pendidikan tinggi di Asia. Ada satu papernya aku nulis bareng sama beliau. Terus ada presidennya SMU, Singapore Management University, sama satu lagi dosen dari RMIT. Ini lagi papernya lagi review. Jadi opportunity seperti itu. Kalau gelar, to be honest gini, aku karena tadi nyambung sama obrolan tadi ya, memang kayak di Indonesia mungkin gelar masih sangat penting ya, gitu. Tapi aku ngerasa di sini sebelum aku punya gelar pun sebenarnya kesempatan itu udah cukup banyak gitu loh. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketika sudah selesai, ya sebenarnya membuka lebih banyak ke pintu-pintu yang lain sih.
Itu tapi so far sih aku merasa ya yang pintu yang terbuka akhirnya setelah mendapatkan gelar PhD ya bisa dapat visiting fellowship di University of Canberra itu sih. Gitu. Dan saat ini di sana juga kita lagi bicara beberapa hal. Kita ada apply grant, kita juga lagi menyiapkan mau bikin panel juga di ada satu lagi conference di Australia di akhir tahun. Jadi banyak sih, lumayan banyak, tapi sebanyak apa mungkin simpe akunya aja nggak pintar untuk mengkapitalisasi sih. Tapi itu pun udah cukup banget untuk bisa dapat koneksi networking ya teman-teman ya. Sangat. Jadi aku pulang master pun aku udah diundang kuliah tamu di beberapa kampus. Bahkan sempat diminta mewakilin pimpinan mengisi materi di kedutaan Jerman tentang tata kelola riset di Indonesia. Itu beneran baru pulang berapa minggu langsung dipanggil ya. Jadi namanya besar sekali sih gitu. Besar banget ya. Dan gelar-gelar yang ada. Tadi kita juga punya koneksi dengan Indonesian Project juga ya. Menurut saya itu prominent juga dan lumayan cukup cukup besar lah ya di Indonesia sendiri. Jadi ketika balik ke Indo langsung saya kenal sama ini nih, dia dari Indonesian Project atau mungkin dia orang ini juga. Jadi koneksinya langsung mulai gampang nih. Nah ini kebetulan kita juga ada sekalian promosi ya Mas. Kebetulan juga ada website yang baru kita launching yaitu anuisa.org. Jadi teman-teman jangan lupa untuk visit the link down below untuk melihat talent-talent yang ada di ANU, expertise-nya mereka seperti apa, itu nanti kita pulling semua dan gampang untuk connect-nya. Terutama juga Mas Ali juga. Soalnya di website itu ya nih ada ininya kan ya, ada per college dan mungkin jadi teman-teman bisa lihat kayak pengen nyari yang STEM atau non STEM, yang college apa gitu, jadi itu bisa sesuai kebutuhan. Seperti mini LinkedIn gitu ya Tan ya, tapi lebih untuk ANU aja. Iya, betul. Kayak gitu Mas. Mungkin Mas Ali nanti bisa lihat-lihat. Betul. Kalau mungkin butuh asisten nanti gitu ya. buat meneliti sesuatu. Mana yang dari Crawford ya? Oh itu kan menarik sesuai dengan riset saya juga. Iya, oke. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya Mas. Jadi sebenarnya aku pun ini kesempatan pertama ngobrol banyak sama Mas Ali ya Mas. Sama saya juga. Jadi nyesel dari kemarin udah ngobrol. Ini menarik banget karena aku ngeliatnya mungkin somehow kita punya ketertarikan yang sama di awal Mas tentang science technology dan bagaimana cara menyampaikannya gitu. Aku kemarin ngambil mata kuliah Science, Journalism and Society. Yang sama Rema ya? Betul, sama Rema. Itu bagaimana kita akhirnya bisa menyampaikan sebuah pesan dari akademik jurnal yang bahasanya kompleks, ribet dan tinggi gitu ke bahasa yang bisa diterima sama masyarakat gitu. Dan tadi Mas Ali juga bilang tentang curiosity, bagaimana memanage curiosity tersebut jadi hal yang baik tentu saja dengan PhD. Dan menarik banget gimana juga Mas Ali di sini aku ngeliatnya Mas Ali bisa ngambil opportunity yang ada, walaupun ya awalnya kayak ya udah deh coba dulu atau yang lain-lainnya. Itu bagaimana Mas memanage semua itu jadi sebuah cerita kayak oke, akhirnya ini perjalanan pendidikan Mas Ali kayak gitu, yang harapannya juga pasti Mas Ali pengennya bisa untuk Indonesia, pendidikan tinggi Indonesia tentunya dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Mas Ali punya tips and trick buat kita terutama mahasiswa gitu Mas. Ya yang pasti kalau ada misalnya teman-teman yang mau maju misalnya di organisasi atau apa, biasanya kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu lah sambil ngopi, biasanya aku bisa nanya loadnya sekarang kayak apa, karena self assessment itu penting gitu loh. Aku pernah witness beberapa teman-teman yang super antusias untuk kemudian ambil peran, tapi kemudian lupa untuk mengakses dirinya sendiri. Karena penting itu, karena kalau kita sudah berkomitmen terhadap sesuatu kan harus deliver ya, terutama kalau menyangkut nasibnya teman-teman mahasiswa juga gitu loh. Kalau kemudian setengah hati dan lain-lain, memang kasihan juga teman-temannya gitu. Itu sih, jadi self assessment atas load kita yang ada. Terus kemudian juga memang ya tidak, organisasi ini nggak buat semua orang sih. Jadi artinya ada yang memang
mungkin punya kemampuan, mungkin tertarik, tapi ya mungkin secara time management dia mungkin belum pas lah gitu ya. Tapi ya bisa juga jadi tempat untuk belajar juga sebenarnya. Jadi balik lagi ke teman-teman niat awalnya apa, dan menurutku itu harus dikomunikasikan ke, misalnya kalau Hanif mau maju nih gitu, nanti dikomunikasikan ke teman-teman, aku tuh bisanya begini gitu. Kalau misalnya mau bikin tim ya misalnya, atau ketika pemilihan, supaya juga kemudian teman-teman juga bisa memilih yang memang pas gitu loh. Tapi memang tips dan ini juga blessing yang mungkin bisa semua orang punya, tapi mungkin semua orang nggak sadar, punya teman-teman yang suportif gitu loh. Sekarang sih sebenarnya teman-teman beruntung banget karena kan masa Indonesia lagi banyak gitu loh. Kalau aku ngobrol sama salah satu orang Indonesia yang ada di sini, Mas Windu, Mas Windu cerita mungkin ini salah satu international student yang cukup banyak itu loh selama beberapa tahun terakhir gitu loh. Dan aku sendiri bisa bilang karena mahasiswa internasional terbanyak tuh zaman aku master, dan aku ngeliat kayak beneran aku udah ya, karena udah bukan student juga, tapi intinya banyak banget teman-teman. Jadi sebenarnya secara resources nggak terbatas, tapi memang teman-teman harus bikin self assessment soal waktu, soal komitmen. Terus kemudian ya harus diakuin berorganisasi ya, memang kadang-kadang kita butuh bantuan teman-teman. Terutama untuk di lini-lini tertentu yang memang kita butuh orang yang trusted ya, yang memang bisa bantuin kita, bisa backup kita. Jadi itu sih, itu sama ya kalau yang sudah berkeluarga diobrolin, gitu. Karena pasti punya komitmen lain gitu. Jadi ya balik lagi ke poin awal, mungkin intinya komunikasi kali ya. Jadi semuanya dikomunikasikan, intentionnya apa, terus kemudian juga dikomunikasikan teman-teman terdekat. Yuk bareng-bareng kita sama-sama maju, sama-sama membesarkan organisasi ini. Gitu. Sedikit Mas, apa? Berorganisasi menurut Mas Hanif penting nggak? Dan tadi ngomongin organisasi penting nggak sih Mas? Kepo juga nih, aduh jadi presiden. Gini. Ini dilihatnya gue kayak apa sih? Mungkin aku dibandingin teman-teman yang lain baru besar di organisasi telat. Mungkin baru S1 terakhir karena dulu juga lebih milih di himpunan daripada di PPI karena cerita yang tadi. Tapi bisa dibilang telat dan bukan organisasi besar kayak misalnya teman-teman yang di Indonesia gitu ya, yang punya afiliasi besar. Buat aku berorganisasi penting, tapi yang sering aku lihat, terutama kalau organisasi yang ada di luar ya, di sini di kampus-kampus, kadang-kadang teman-teman suka karena ada beberapa kali aku melihat teman-teman memaksakan organisasi untuk tetap hidup, padahal konstituennya, stakeholdernya merasa udah nggak lagi, merasa tidak perlu gitu. Kalau aku merasanya bukan organisasi penting, kita penting untuk berorganisasi, tapi ada atau tidaknya organisasi ini tuh suatu hal yang beda. Aku bukan orang sentimental yang kayak organisasi harus ada terus gitu, legacy harus dijaga terus. Buat aku ya organisasi sama fluidnya dengan orang-orangnya. Ketika orang-orangnya lagi merasa tidak perlu, jangan dipaksakan organisasinya untuk terus hidup. Jadi sesuai kebutuhan masyarakat. Betul konstituennya. Tapi memang ya banyak teman-teman yang lain yang punya pendapat kayak nggak bisa, ini legacy kita harus jaga gitu loh. Aku pun ada beberapa posisi seperti ketika ngambil peran sebagai presiden PPICT juga, itu ada bagian-bagian dari pembuatan keputusan aku mikir kayak, oh ya ini harus tetap dijaga karena memang akan ada student lagi masuk gitu loh. Jadi lebih untuk menjaga supaya jangan sampai bubar gitu. Tapi berorganisasinya penting, tapi organisasi itu tetap harus dilihat sebagai entitas yang dinamis, yang kemudian sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Makanya kan kayak Anwisa atau PPICT, bentuk organisasinya kan selalu berubah mengikuti presidennya seperti apa. Nah menurutku itu udah bagus. Terus berkembang ya Mas, jadi sesuai kebutuhan. Dinamis. Karena kitanya juga dinamis. Kalau lagi orangnya lagi banyak, silahkan buat organisasi besar. Tapi ketika orangnya sedikit, kita memaksakan punya divisi-divisi yang sama seperti ketika organisasi ketika orangnya lagi banyak, ya kan nggak pas ya. Visible ya Mas. Visible juga gitu. Jadi ya disesuaikan gitu.
Wah seru banget nih Mas. Seru banget. Kali ini sebenarnya banyak banget yang kita bisa kulik lagi, gali-gali karena kita keterbatasan waktu ya. Mas Ali udah sangat inspiratif, sangat insightful. It's been a very good pleasure to have you. Tapi sayang banget karena terbatas. Jadi maybe kita ada kesempatan lainnya ke depannya ya. Tapi santai aja sih teman-teman ya. Kalau misalnya masih mau bisa connect dengan Mas Ali atau mungkin dengan talent-talent kita lainnya, dia ini bisa langsung aja visit the link below anissa.org. Yap, semoga dengan video ini memberi gambaran buat teman-teman kehidupan di ANU selain belajar. Tadi Mas Ali juga cerita tentang akademiknya, tapi non akademiknya juga apa aja sih, dan bagaimana Canberra itu tersendiri. Ternyata Mas Ali dan keluarga senang nih hidup di Canberra kayak gitu. Sampai kuliah 6 tahun lebih. Luar biasa banget sih. Iya. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. See you next time di episode berikutnya. See you. Dadah.